Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kembali kajian kita tadi ya. Jadi tadi kita berdialog dengan hati kita ya. Berdialog dengan hati kita. Nah, terus ketika kita sudah mengkondisikan hati kita agar kita bisa sholat dengan khusyuk, bagaimana, apa yang akan kita lakukan lagi? Wa'alid qalbaka bihadhil hiyali fa'asahu an yahdura ma'aka fi salatika. Maka dan obatilah hati engkau dengan cara ini, bihadhil hilah. Ini kita nipu hati ini. Hilah itu kan kilah, itu berkilah. Ya, kita berkilah, kita menipu hati. Kita ingin hati kita menghadap Allah, tapi hati kita tidak bisa menghadap Allah. Maka caranya bagaimana? Kita berkilah. Kita buat hati kita merasa diperhatikan oleh orang yang dia hormati. Nah, itu namanya kita menipu hati. Ya. Tapi menipu untuk khusyuk boleh ya? Bolehkah kita berdoa pura-pura menangis? Boleh. Kita tahajud sendirian, tidak bisa nangis, pura-pura nangis kita boleh? Enggak? Boleh. Ingat kambing yang hilang atau apa? Kalau ingat dosa, oke ya. Ingat dosa. Tidak batal. Asal jangan gini. Itu batal sholat. Isak-isak nggak batal ya. Kalau bersuara bisa batal. Ya, jadi seperti itu sholat. Menangis karena Allah, pura-pura nangis karena Allah itu dapat pahala, bukan ria. Tapi kalau di hadapan orang dia, itu tuh enggak, itu acting, itu nangis bukan karena Allah. Ya, kalau enggak bisa menangis, maka pura-pura menangislah untuk Allah. Makanya kita khusyuk. Ada orang yang bisa mencapai khusyuk, ada namanya takhasyuk. Takhasyuk itu berbeda dengan khusyuk. Khusyuk itu memang ketenangan jiwa dalam sholat. Tapi takhasyuk artinya apa? Berusaha khusyuk atau pura-pura khusyuk. Pura-pura khusyuk. Pura-pura aja khusyuk dulu. Ustaz, gimana cara khusyuk dalam sholat? Pura-pura khusyuk aja dulu. Insyaallah khusyuk itu akan datang sendiri dia. Gimana cara menghilangkan ria dalam ibadah? Ibadah aja dulu walaupun ada rianya. Jangan gara-gara ria saya nak mau sholat ke masjid takut ria. Enggak ada. Pergilah ke masjid walaupun takut ria. Ada ria enggak masalah. Pokoknya lanjut. Nah, kita berharap sholat yang kita lakukan nanti itu dapat menghilangkan ria tadi. Okay. Terus fa'asahu ayyahdura ma'aka, dan mudah-mudahan kalbu engkau itu bisa hadir bersama engkau dalam salat engkau. Fa innahu laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Maka sesungguhnya tidak ada bagimu dari salatmu, kamu tidak mendapat apapun dari salatmu kecuali apa yang engkau tahu dari salat itu. Maksudnya apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh kesadaran dalam salat. Ada orang kan salat auto sekarang ya. Salat auto ruku, auto sujud, tiba-tiba udah salam aja. Ada orang auto seperti itu salat. Takbir sampai salam. Lupa dia ini terakat keberapa. Ya, dia pikirannya melayang kemana-mana. Badannya ruku, badannya sujud, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Itu berarti ma'akal. Tidak berakal. Hilang akal. Ya. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflati was-sahwi. Adapun apa yang engkau laksanakan bersama kelalaian dan kelupaan, fahuwa ilal istighfari wa takfiri ahwaj. Maka dia kepada istighfar dan menebus. Takfir ini bukan mengkafirkan ya, takfir ini kafarat ya. Kafarat itu artinya menebus. Ya sama ya, takfir, kafarat. Kafarat itu kan artinya menutup sebenarnya. Maka kalau misalkan kita lakukan sholat dalam kondisi lalai, dalam kondisi lupa seperti itu, maka perlu kepada istighfar dan memberikan kompensasi, kafarat, penebusnya. Penebusnya apa? Ya salah satunya kan sholat sunat. Sholat sunat itu gunanya apa? Ya menebus kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib tadi. Ahwaj lebih perlu. Lebih perlu kita kepada istighfar. Fa idza hadara qalbuka fala tatrukil iqamata wa in kunta wahdaka. Maka jika sudah hadir kalbu engkau, sudah konsentrasi kita, sudah fokus kita, fala tatrukil iqamah, jangan sampai engkau tinggalkan iqamah, wa in kunta wahdaka, walaupun kamu salat sendiri. Iqamah. Ini bagi perempuan juga berlaku. Perempuan salat sendiri tetap disunahkan iqamah. Wa in intadharta hudura jama'atin,
fa'adzin thumma aqim. Dan jika engkau menanti kehadiran jamaah, ada orang misalkan wudu, kita sambil menunggu, apa yang kita lakukan? Azanlah. Azan kita ini tujuannya bukan untuk manggil orang salat ya, tapi azan di sini tujuannya adalah zikir sebagai muqaddimah salat. Jangan dianggap azan ini selalu berkaitan dengan manggil orang salat. Nah, azan tidak selalu berkaitan dengan memanggil orang salat. Azan itu walaupun kita sendiri bagi laki-laki tetap disunahkan. Kenapa? Karena dia muqaddimah salat. Ada faedah memanggil orang? Ya memang ada faedah memanggil orang. Tapi bukan berarti azan itu bukan zikir. Ya, azan itu tetap zikir. Fa'adzin thumma aqim. Maka azanlah kamu, kemudian iqamahlah kamu, aqim. Fa idza aqamta fanwi wa qul fi qalbika. Maka jika engkau iqamah, maka berniatlah dan katakan di hatimu ya, uaddi fardadz zuhri lillahi ta'ala. Ya, maka jika engkau sudah iqamah, fa idza aqamta, kalau sudah iqamah, maka berniatlah dan berkatalah di hati kamu, ya, aku melaksanakan fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Aku melaksanakan fardu zuhur karena Allah. Wal yakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbirika. Hendaklah hal itu hadir di dalam hatimu ketika takbir. Ya. Kita takbir Allahu Akbar, yang hati apa? Aku melaksanakan fardu zuhur. Itu udah jadi niat. Ya, enggak perlu panjang-panjang. Usolli fardadz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu terlalu panjang. Yang penting dalam salat itu apa? Distingsi. Bahwasanya salat kita punya identitas yang membedakan antara salat tadi dengan salat lain, antara levelnya dengan level ibadah lain. Jadi, sengaja aku salat fardu zuhur, itulah jadi dalam takbir. Sengaja aku salat fardu zuhur atau aku laksanakan salat fardu zuhur. Tapi kalau ini mohon maaf ya, kalau dalam bahasa Arab sengaja aku sholat zuhur tidak sah tuh, dalam bahasa Arab. Karena sholat zuhur itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dua-duanya sama-sama dalam bahasa Arab disebut sholat zuhur. Tapi dalam uruf orang Indonesia, sholat zuhur itu adalah sholat yang wajib. Ya, makanya dalam bahasa Indonesia sengaja aku sholat zuhur sah tuh. Tapi untuk kehati-hatian saya tetap ingatkan, kalau kita niat dengan bahasa Indonesia di dalam hati, maka niatnya apa? Sengaja aku fardu zuhur. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Ya, karena ada juga sholat sunat zuhur. Ada sholat fardu zuhur. Itu niatnya. Lillahi ta'alanya bagaimana? Lillahi ta'ala boleh disebut, boleh tidak disebut. Kenapa? Karena ibadah kita pasti otomatis untuk Allah. Niatnya. Walaupun kenyataannya tidak seperti itu ya. Niat dasar pasti untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Istighfar itu termasuk doa ya. Istighfar termasuk doa. Doa dalam salat boleh. Asal berbahasa Arab. Asal berbahasa Arab. Wal yakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbirika. Hendaklah niat tersebut hadir dalam hatimu ketika kamu takbir. Wala ta'zib ankan niyatu qabla al-faraghi minat takbir. Ya, jangan hilang. Ya, azab. Azab ini artinya bujang sebenarnya ya, tersendiri. Istilahnya jangan niat sendiri, takbir sendiri. Niat dan takbir itu mesti sejalan. Niat dan takbir mesti sejalan. Ya, jangan menyendiri dari engkau niat sebelum berhenti engkau dari takbir. Jadi berhenti takbir pas pula niatnya berhenti. Sebisanya. Sebisanya. Allahu Akbar. Warfa' yadaika 'inda takbiri, dan angkatlah tanganmu ketika takbir ba'da irsalihima, setelah menjulurkannya. Tadi tangan kita menjulur ke bawah, ketika takbir kita angkat. Awalnya kita julurkan tangan, kemudian kita angkat. Sampai setinggi apa kita angkat tangan? Ila hadwi mangkibaika, setinggi bahu engkau. Ya. Wa huma mabsutatani wa asabi'uhuma mansyuratun. Dan kedua tangan kamu itu dijulurkan dan jari-jarinya dipisah-pisahkan. Wala tatakallaf dhammuha. Jangan seperti ini tegang kita salat. Maksudnya segini aja. Bukan gini. Ini tegang. Relax. Tangan relax pasti terpisah. Bukan gini juga ya. Allahu Akbar. Katanya dipisah-pisah jadi gini aja.
Relax. Wala tafrijaha, jangan pula kamu paksakan tafrijaha, memisah-misahkan jari. Bihaitsu tuhadi bi ibhamaika syahmatai udhunaika, sehingga sekira-kira engkau meratakan jempol engkau dengan syahmatai udhunaika, dengan bagian bawah telinga. Nah, jadi yang setinggi bahu apa, Ustaz? Pergelangan tangan. Mazhab Syafi'i ini menggabungkan semua riwayat ya. Ada riwayat menyatakan Nabi setinggi bahu, ada yang menyatakan Nabi tangannya setinggi telinga. Gimana cara menyamakan riwayat tersebut? Pergelangan tangan setinggi bahu, jempol setinggi bawah telinga, telunjuk setinggi atas telinga. Masuk riwayat semua. Ya. Anggaplah sekarang, angkat tangan setinggi telinga, kan muncul pertanyaan lagi. Telinga bawah, telinga atas. Iya kan? Kan muncul. Mazhab Syafi'i digabungkan semuanya. Pergelangan tangan setinggi bahu, jempol setinggi bawah telinga, telunjuk setinggi atas telinga gitu. Ya, wa bi ru'usi asabi'ika a'la udhunaika, dan dengan ujung jari-jari engkau atas telinga, a'la udhunaika. Wa bi kaffaika mankibaika, dan dengan pangkal pergelangan tangan itu apa? Mankibaika, bahu. Nah, seperti itu. Fa idza istaqarrata fi maqarrihima fakabbir. Kalau sudah istiqrar tangan itu di tempatnya sesuai dengan tingginya, baru takbir. Jadi gini, berarti angkat tangan dulu ya. Allah gitu. Ya, pas tangan sudah stabil, sudah pas, baru kita takbir. Tsumma arsilhuma birifqin. Kemudian julurkan tangan itu lagi dengan lembut. Nah, jangan. Ya, relax. Ya, kan banyak loh untuk militer loh. Kelabian lo gaya itu enggak. Relax saja. Wala tarfa' yadaika 'inda raf'i wal irsali ila qidamin daf'an. Dan jangan kamu majukan tangan kamu ya, jangan kamu dorong tangan kamu ketika mengangkat dan ketika menurunkannya ke muka. Nah, jangan gini. Allahu akbar, enggak gitu. Ya, Allah. Biasa saja. Wala ila khalfin raf'an, dan jangan pula ke belakang ketika mengangkat. Wala tanfadhuma yaminan wala shimala, jangan dipisah-pisah pula keduanya ke kanan dan ke kiri. Faida ya, jangan disilang-silangkan pula. Faida arsaltahuma fasta'nif raf'ahuma ila sadrika. Kalau sudah engkau julurkan tangan, maka mulailah mengangkat kedua tangan itu ke dada kamu. Bukan dada gini ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i diafragma. Diafragma. Bukan dada ini, diafragma. Kalau mazhab Hanafi di perut malah. Perut mazhab Hanafi. Hah? Iya, donan di duo, kalau orang-orang gaek ngecek, duo rusuk di bawah susu ngecek. Di sikop taraso detak jantung. Iya, sikop taraso. Walaupun jantung di sini ya. Tidak, detaknya di sini terasa. Terus makanya tadi. Fa idza arsaltahuma fasta'nif raf'ahuma ila sadrika wa akrimil yumna, dan muliakanlah tangan kanan dengan meletakkannya alal yusra, di atas tangan kiri. Wansyur asabi'al yumna, dan renggangkan jari-jari tangan kanan ala tuli dhira'ikal yusra, atas panjang dhira', jengkal tangan kiri. Ya, gini ya. Nah, bukan gini. Ini kalau memungkinkan. Kalau misalkan seperti ini akan mengganggu jamaah sebelah, saya kalau salat jamaah gini biasanya. Ya, bukan kita tidak mau melaksanakan sunnah. Tapi jangan gara-gara kita melaksanakan sunnah yang samping-samping kena mudarat. Itu haram jadinya. Mengejar yang sunnah, terkerjakan yang haram. Tapi kalau sendiri, balik. Sunnah gitu ya. Jauh mana ya. Kita wasata saja. Waqbid biha ala ku'iha, dan genggamlah dengan jari-jari tangan kanan itu atas ku'nya, ku' pergelangan tangan. Jadi bukan pergelangan tangan rata, bukan, tapi gini, memang pergelangan tangan itu yang dipegang.
Wa qul ba'da takbiri Allahu akbar kabira. Jadi takbir baca gini ya. Allahu akbar kabira. Jadi bukan Allahu akbar kabira. Kalau kita mau baca wajah tuh ya, kalau kita mau baca wajah. Kalau Allah mabain langsung saja Allah mabain. Lah, disitulah dulu ya, panjang tekniknya kiranya. Ya, ini dalilnya mana Ustaz? Cari dalil. Panjang. Ini kalau mau disebutkan dalil, sebutkan dalil semua, enggak katam-katam ya. Setiap detail salat yang dituliskan oleh para ulama itu pasti ada dalil. Tapi kalau dituliskan dalil semua, maka enggak katam-katam kita belajar. Biar ulama yang tahu dalil, kita tahu hasil dari dalil tadi. Ya, kalau kita mau tahu dalil, baca kitab-kitab mutawwalat. Kitab-kitab seperti Al-Majmu', kitab-kitab yang panjang lah, yang 14 jilid seperti itu. Atau kitab-kitab seperti karya Syekh Wahbah atau Ensiklopedia Hukum Islam atau Mausu'ah Kuwaitiyah. Itu bagus. Tapi Mausu'ah Kuwaitiyah mau berapa lama mau kita pelajari? 18 jilid. 18 jilid, anggap satu jilid 400 halaman. Nabi sehari berapa halaman baca? Halaman. Ya, makanya para ulama kalau untuk yang kita amalkan sehari-hari, kitabnya kecil-kecil praktis. Bisa kita baca, bisa kita rujuk langsung. Tuntunan salat lengkap contohnya. Perbandingan mazhab. Ya, pasti lebih kuat mazhab Syafi'i. Pasti itu. Sama dengan Bidayatul Mujtahid. Ya, walaupun itu perbandingan mazhab, tapi yang nulis kan Ibnu Rushd, mazhabnya Maliki. Pasti ya menguatkan mazhab Maliki. Walaupun tidak nampak ketara dikuatkan, tapi pendapat pertama biasanya yang disebutkan pendapat mazhabnya lah. Pendapat pertama pasti yang biasa disebutkan adalah mazhabnya. Maka orang sudah terpatri dalam kepalanya, inilah pendapat yang kuat yang pertama. Ya, secara tidak langsung. Itulah barangkali wallahu taala a'lam wa a'lam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.